Mungkin dari teman-teman juga udah nggak asing ya namanya channel RJ5. Apalagi buat kalian penggemar cerita horor, kisah-kisah yang di luar logika lah, yang tidak diterima oleh akal manusia. Nah, ini channel podcast di YouTube yang cukup banyak penggemarnya, udah lebih dari 5 juta subscriber. Nah, kali ini gue bakal cerita tentang pengalaman gue syuting di channelnya RJ5, Mas Fajar. Dan ya mungkin pengalaman ini tidak seseram yang teman-teman kira. Tapi di sini gue menjadi tahu kalau misalnya ternyata tuh di kamar mandinya RJ5 itu kamar mandi ya, restroomnya itu seperti yang kita tahu banyak tuh di sosial media menceritakan tentang kalau toiletnya ataupun kamar mandinya tuh ada sesuatu yang istilahnya penunggunya di situlah gitu. Dan akhirnya gue merasakan sendiri kejadian-kejadian yang mungkin teman-teman narasumber yang udah pernah syuting di podcastnya RJ5 juga pernah ngerasain, dan gue ngerasain sendiri. Tapi ya alhamdulillah nggak ada gangguan yang bikin syuting kita terlalu terganggu lah ya. Oke, gue bakal cerita tentang pengalaman gue syuting di RJ5. Oke, waktu itu gue lupa tepat tanggal berapa, tapi itu tahun 2025. Gue di Japri sama Mas Jimmy dari timnya RJ5 bahwa ada ajakan syuting podcast horor. Karena dari timnya Mas Fajar atau timnya RJ5 itu ngelihat podcast gue yang ada di Lari Malam Misteri, dan mereka pengen gue membawakan cerita yang sama di Lari Malam Misteri ke RJ5. Cuma mereka minta yang agak lebih detail lagi, khusus di pengalaman gue yang di part 1. Nah, akhirnya gue sama Mas Jimmy janjian lah ya, schedule segala macam, walaupun agak lama juga, sekitar hampir sebulan lah kita dari janjian di awal kita komunikasi sampai akhirnya kita syuting gitu. Syutingnya kalau nggak salah malam pas sore, lupa saya. Oh ya malam, kalau nggak salah ya malam ya, kalau nggak salah ya. Jadi gue kesana ke tempatnya studionya. Gue ke tempat studionya RJ5 di daerah Jakarta Selatan. Itu pun juga lumayan nyari tempatnya agak susah karena masuk ke ya jalur-jalur perumahan-perumahan gitu. Dan disambut dengan Mas Jimmy yang ramah, dan tim-tim yang lain juga suka, tim yang lain juga ramah kan. Jadi sebelum kita syuting kita ada namanya bonding itu dalam artian dari host dengan narasumber kan harus ngobrol dulu segala macam biar nggak terkesan asing lah sama satu sama lain gitu, biar enak lah ngobrolnya. Dan ini dilakukan agar nanti ketika sudah mulai tag, host itu mengenal tentang si narasumber. Nah ini walaupun tidak mengenal secara detail, tapi apa yang mau dibawakan itu udah tahu arahnya kemana kayak gitu. Jadi gue sama tim RJ5 harus nunggu dulu sekitar 1 jam untuk prepare. Nah setelah prepare tuh kita ngobrol lah sama tim yang lain gitu, ngobrol. Nah setelah itu baru ada mulai syuting podcastnya. Sebenarnya sih bisa dibilang cukup berjalan lancar ya syutingnya. Tapi ketika perjalanan syuting podcast itu ternyata tidak yang udah mulai tag terus udah kita ngobrol sama host segala macam, ternyata enggak. Karena di sini tuh mulai bukan entah dari teknis ada gangguan atau gimana ya, gue ngerasa ada sesuatu hal yang memang ikut dalam pembuatan podcast ini, itu makhluk-makhluk yang memang tak kasat mata. Sebelum tag syuting seperti biasa gue minta izin buat
bersih-bersih dulu ya, dandan kan, biar juga di kamera juga nggak terlalu yang kumbel, karena perjalanannya kan lumayan jauh dari ujung ke ujung lah gitu kan, dari utara ke selatan ya, pasti makan waktu 1 jam lebih lah di motor ya, muka pasti kucel gitu. Gue jadi teringat tuh, jadi kan sebelum gue berangkat ke studionya RJ5, gue sempet riset dulu gitu kan. Memang sih gue suka nontonin channelnya RJ5, karena memang ya kadang-kadang juga gue butuh ya, inspirasi lah gitu tentang cerita-cerita horor tuh apa aja, apakah relate dengan kehidupan gue atau enggak. Nah, ketika gue lagi riset-riset tentang RJ5 ini, dan ada hal menarik tentang toiletnya atau kamar mandinya, karena banyak juga yang di sosial media membahas tentang toiletnya. Bahkan di TikTok pun ada video, kalau nggak salah tuh ada kuntilanak yang lewat di toiletnya studio Raja 5. Ini sangat menarik juga nih buat gue nih, karena udah lama banget gue gak ketemu namanya kuntilanak dalam bentuk yang solid gitu kan. Kebanyakan gue cuma ngeliat di video. Terakhir gue ketemu makhluk yang menyerupai kuntilanak itu ketika waktu kecil. Waktu nggak salah waktu itu ada acara camping ya, camping SMP ada pramuka. Nah, gue tuh pernah ditampakin mbak-mbak kunti yang lumayan tidak menyeramkan, tapi bikin gue pribadi kaget. Oke, balik ke cerita RJ5. Nah, gue dandan segala macam, tapi gue memang ngerasa ketika masuk ke kamar mandi itu luas banget. Jadi ada bathtubnya, ada toiletnya segala macam, itu cukup luas, bisa jadi kamar tidur itu. Pas gue masuk, ya entahlah, ada hawa yang berbeda kan. Dimasuk nih ruangan set, nah, di sini ada yang posisi kiri, ada posisi kanan. Nah, gue merasa ada yang beda di posisi kanan. Gue lupa itu bathtub ataupun tapi kayaknya itu ya kayak bathtub lah gitu kan. Nah, posisi kanan di area situ gue merasa ada bedanya tuh, kayak yang hawanya tuh dingin yang nusuk nggak jelas gitu loh, hawa dingin gitu. Sedangkan yang di posisi kiri hawanya hangat gitu. Tapi gue pribadi nggak melihat bentuknya kayak gimana, karena memang gue udah nggak bisa ngelihat seperti teman-teman indigo lah, karena ya entahlah, gue nggak mau mikirin gue bisa ngeliat atau enggak. Nah, ya udah gue dandan tuh, gue bersihin muka segala macem, gue rapin rambut. Memang ya sekelebatan dia memang ada kayak suara napas lah, napas manusia yang berat, tapi ini bukan manusia, tapi apa sih gitu-gitu. Tapi posisinya gue mendengarnya di atas langit-langit kamar mandi. Gue masih berpikir positif, mungkin ada aliran pipa ataupun dari exhaustnya si kamar mandi itu. Gue lupa dia ada exhaust atau enggak. Akhirnya gue keluar selesai, nunggu segala macem, dan kita pun mulai syuting podcast. Nah, ketika tag segala macam, ini yang anehnya ya kejadian lagi seperti yang ada di Lali Malam Misteri. Itu kejadiannya adalah kamera beberapa kali baterainya habis gitu kan. Padahal gua syuting di situ tuh nggak hampir sejam sih, tapi kan kamera, apalagi kalau gue lihat tipe kamera itu kamera yang tahan sampai 2 jam syuting nonstop lah gitu. Tapi enggak nih, kayak beberapa kali sampai 2-3 kali, kalau nggak salah 3 kali ganti baterai kamera yang di posisi sebelah kanan yang dekat toilet terus tuh, yang selalu minta diganti. Udah, itu gangguan yang pertama tuh. Terus gangguan kedua, jadi kita disiapin minum. Sebenarnya menurut gue sih bukan gangguan, tapi menurut gue tuh aneh. Nah, ini nih anehnya tuh, jadi kan ada beberapa tag video kan. Jadi kita ada beberapa jeda lah gitu, ada beberapa jeda untuk kita syuting di tag ini. Jadi ada opening, ada ending, dan di pertengahan. Nah, itu kita setelah bikin opening selesai, nah
Gue disuruh minum dulu tuh. Pas gue minum, ya dari sama gelasnya sama kok bentuknya, sama si Mas Fajar juga. Mas Fajar minum, gue minum, tapi pas gelas gue yang gue minum, gue langsung kaget. Airnya kok beda gitu. Air yang gue minum itu rasanya kayak minum air kembang, wangi banget. Bahkan saking wanginya tuh dia nempel di tenggorokan nih. Gue ngomong tuh ke Mas Jimmy, Mas, ini air apa ya? Terus dia bilang sambil bingung gitu, air putih biasa tadi gitu kan. Air putih biasa Mas tuh. Terus gue bilang, enggak, ini enggak air biasa nih, ini ada air khusus nih. Gue selalu bilang gitu, ini ada air khusus. Terus dia bilang, enggak ada, kita di sini enggak ada air khusus apa segala macam, enggak ada. Tapi enggak, ini beda loh. Serius Mas? Iya. Kok gue ngerasa wangi gitu, apa dicampur dengan cairan minyak wangi gitu. Itu kayak gue kayak minum minyak wangi beneran, nempel di tenggorokan tuh. Orang sampai gue yang haha itu aja wangi gitu. Apakah ini memang metodenya mereka biar narasumber itu kalau ngomong tuh aromanya tuh semerbak harum gitu kan? Kita kan nggak tahu gitu. Tapi Mas Jimmy langsung ngambil gelas gua dan bilang, ya udah, gua tuker aja deh Mas. Udah tuker tuh. Gua nggak ngerti entah tuker gelas atau entah tuker airnya. Dia keluar studio, ya udah ngasih gua lagi air yang baru tuh. Nah gua lanjut tuh. Setelah itu gue nggak langsung gue minum, tapi ya kita lanjut lagi syuting segala macam. Kita ada break lagi karena yang baterai kameranya tiba-tiba habis. Ada break lagi sekitar 5 menit. Nah pas break itu gue minum lagi tuh. Nah pas gue minum, seteguk gluk, kok masih wangi ya airnya gitu. Masih ngerasa gue tuh minum air parfum gitu, air minyak wangi gitu. Jadi kayak air minum terus ditetesin minyak wangi, mungkin minyak wangi yang aromanya 1000 kembang kayaknya gitu kan. Terus itu gue minum tuh nempel di sini tuh di tenggorokan. Terus gue bilang lagi, Mas Jimmy, masih wangi airnya, apa dari air galon khusus kali ya, air mineral aroma bunga gitu, bunga cibodas gitu, taman bunga cibodas. Dia bingung, enggak Mas, serius ini air biasa. Terus Mas Fajar bilang, hostnya, ini gue minum biasa aja kok, air mineral biasa atau gitu. Enggak Mas, ini benar. Terus, karena saking penasaran ya, kira Mas Jimmy ikutan minum. Pas dia minum, enggak, biasa gitu. Dia biasa gitu. Ya udah, kira diisi lagi tuh air yang gue minum tuh, dibuang katanya, terus diisi lagi sama air yang sama, tapi kan gelasnya sama gitu kan. Ya udah, datang air minum itu, gue minum, tetap wangi. Tapi akhirnya ya udahlah gitu kan, daripada ini nggak kelar ngedebatin masalah air minum, ya kita lanjut lagi syuting segala macam sampai. Nah di sini nih, di momen ini nih yang menurut gua, ini yang dari kamar mandi datang ikutan juga nih gitu. Jadi di pertengahan lah, kalau misalnya pertengahan cerita, kita lagi ada break, itu break ganti baterai kamera. Tiba-tiba ada suara gitu. Jadi dari atas langit-langit gitu, kayak ada yang jatuh dari ke lantainya kamar mandi, gitu. Terus gue sama Mas Fajar tatap-tatapan tuh. Wah, terus dia bilang, dia datang tuh kata gitu. Ya udah, gue bercandain, ya udah dibuka aja toiletnya, gue bilang gitu, dibuka, biarin dia ikutan nonton. Ya mungkin pas dibuka toiletnya itu, dia keluar dari kamar mandi terus nonton gitu di depan gue sama Mas Fajar gitu kan, nontonin gitu kan. Ya bisa aja kan, kita kan nggak tahu. Tapi kata Mas Fajar sih, ya iya, dia bilang gitu, itu kayaknya dia ikutan nonton deh, soalnya dari suaranya aja, dari hawanya tuh langsung beda gitu kan. Selesai syuting pun alhamdulillah tidak ada kejadian yang aneh-aneh yang mengganggu proses syuting itu selesai. Kelar syuting dan kebetulan hujan gede. Tim yang lain sih udah pada balik, kecuali gue lupa gue ngobrol sama siapa ya, sama salah satu kru di sana lah gitu, di teras kita ngobrol dulu segala macam. Gue ngajakin lah dia tuh untuk sholat isya gitu. Mas,
sholat yuk ya gitu, udah ajan tuh. Ya mereka mau lah gitu. Mereka tuh udah artian, jadi ada satu yang di luar yang ngobrol sama gua, ada satu orang lagi yang di dalam ya lagi duduk-duduk santai lah gitu. Oh ya kebetulan gue jadi imamnya gitu kan, gue jadi kebetulan imamnya, gue sholat di situ. Entah kenapa ketika di rokat kedua sholat isya, gue ngerasa kok banyak yang ikutan sholat gitu. Kayak gue bisa ngerasain ada dua orang di belakang, tapi kok di sini kok kayak ada nambah lagi, satu di kiri, satu di kanan gitu. Bedanya adalah ketika pas setelah gue baca Al-Fatihah di rokat pertama, itu yang amin biasa aja kedengaran dua orang di belakang. Tapi ketika yang di rokat kedua, pas ngomongin amin itu berasa tuh kayak rame gitu, banyak yang ikutan amin gitu setelah gue bacain surat Al-Fatihah. Ya gue nggak kaget sih gitu, bulu kuduk gue juga lumayan agak agak ngasih sinyal lah, tapi tidak yang kencang banget gitu. Udah kelar sholat segala macem, pas gue nengok ke belakang ya masih tetap ya dua orang ini yang masih di belakang gue, nggak ada tambahan siapa lagi gitu. Ya setelah sholat ya ngobrol lagi sama orang itu, dan ya udah gue selesai kelar sholat, kelar ngobrol sama dia, dan hujan udah kayaknya nggak bakal reda. Gue memutuskan untuk ya udah, gue paksa untuk pulang pakai jas hujan karena memang udah larut banget. Mereka pun juga pasti pengen pulang gitu kan, karena kalau pulang duluan kan juga nggak enak, di studionya tinggalin cuma gue doang gitu kan. Udah selesai proses syuting, segala macam, kira episode 2 tayang. Nanti teman-teman yang pengen penasaran dengan episode gua bisa di kolom searchnya YouTube cari aja RJ5 spasi Moski, MOSKIE. Nanti juga di deskripsi di deskripsi di video ini juga nanti bakal gue kasih linknya kok, biar kalian juga nanti bisa melihat langsung hasil dari syuting gue podcast tuh. Gue mau ceritakan tentang apa, kalau kalian pernah denger atau nonton di channelnya Lari Malam Misteri ya, di RJ5 gue bakal cerita lebih yang greget lagi. Gue kadang suka kalau syuting podcast suka gue liatin komen-komennya kan gitu kan. Pas gue liat komen-komennya ternyata ada yang ngerasain bahwa ada sosok yang ikut juga saat proses podcast itu berlangsung. Itu juga kayak ada yang ngerasa apa yang gue ceritakan, sosok yang gue ceritakan itu hadir di situ. Ya gue nggak tahu mana yang benar, karena gue pribadi pun ngerasa ya biasa-biasa aja gitu. Gue menceritakan hal itu juga ya nggak yang ada unsur-unsur magis atau gimana gitu, karena memang gue berceritakan berdasarkan pengalaman hidup gue sendiri gitu kan, pengalaman hidup keluarga gue secara real gitu kan, nggak ada yang ditambahin ataupun yang kok dikurangin mungkin ya, karena ada hal-hal yang nggak mungkin gue sebut di situ gitu. Dari hasil syuting RJ5, kalau ditanya harapan gue, ya harapannya mungkin bernasib baik dengan narasumber dengan cita-cita yang sudah pernah diangkat ke film ya. Gue pengen banget tuh apa yang gue ceritakan, apa pengalaman hidup gue tuh selama ini tuh bisa dijadikan film, karena memang beberapa teman gue juga yang ngerasa, yang udah nonton itu cerita gue sangat cocok banget buat dijadikan film gitu. Kalau dari tim Lari Malam Misteri juga minta, kan ada harapan juga bikin series, tapi kan juga gue berharap juga selama gue hidup pengen banget gue punya cerita hidup gue tuh ada di bioskop gitu. Oke, teman-teman, cerita singkat aja, dan semoga nanti kalau misalnya kalian udah nonton episode gue di RJ5, doain semoga bisa jadi film lah ya, berapa tuh film gitu kan. Dan gue nggak tahu harus kemana kalau gue ada ide-ide cerita tentang film, apalagi tentang kisah hidup beneran gitu kan, kisah nyata hidup gue di waktu gue remaja, dari kecil gue ke remaja itu kayak gimana, itu kan seru banget gitu.